Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Anissa Megalestari dengan NPM 215060102 dari kelas 3C, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pasundan, Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai Pancasila. Tujuan dari dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Adapun materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini mengenai apa sih itu Pancasila, lalu yang kedua, bagaimana proses singkat dari perumusan Pancasila hingga penetapannya, dan yang ketiga, isi sila dalam Pancasila, dan yang terakhir, simbol Pancasila serta maknanya. Pancasila merupakan dasar negara sekaligus jati diri yang melekat pada diri bangsa Indonesia. Pancasila juga bersama dengan Undang-Undang Dasar 1945 digunakan sebagai sumber hukum dan rujukan bagi pembuatan hukum, perundang-undangan maupun peraturan lain yang berlaku di wilayah Indonesia. Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia. Namanya sendiri terdiri dari dua kata dari bahasa Sanskerta, yakni panca yang berarti lima dan sila yang berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila dirumuskan dalam sidang pertama BPUPKI yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Dalam sidang tersebut, pembahasannya berkaitan dengan dasar negara Indonesia. Ada 3 tokoh yang menyampaikan beberapa usulan tentang falsafah atau dasar negara Indonesia. Di antaranya adalah Supomo, Mohyamin, dan Soekarno. Penyampaian usulan ini didasarkan pada arahan Ketua BPUPKI, yakni Rajiman Widyodiningrat pada pidato pembukaan sidang. Rajiman mengatakan bahwa untuk mendirikan negara yang merdeka, maka dibutuhkan suatu dasar negara. Adapun bunyi atau isi dari usulan yang diusulkan oleh 3 tokoh ini, yang pertama dari Muhammad Yamin. Muhammad Yamin menyampaikan usulan dasar negara secara tertulis pada ketua sidang dan secara lisan. Usulan tersebut disampaikannya pada tanggal 29 Mei 1945. Adapun isi usulan lisan yang 1, peri kebangsaan, 2, peri kemanusiaan, 3, peri ketuhanan, 4, peri kerakyatan, dan 5, kesejahteraan rakyat. Sedangkan untuk usulan tertulis yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia, 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, dan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tokoh selanjutnya yang berperan penting dalam perumusan Pancasila adalah Supomo. Pada tanggal 31 Mei 1945, ia menyampaikan usulannya. Menurutnya, negara merdeka adalah negara yang dapat mempersatukan semua golongan dan paham perseorangan, serta mempersatukan diri dengan berbagai lapisan rakyat. Nah, selanjutnya, adapun usulan dasar negara menurut Supomo. Yang pertama, persatuan atau unitarisme. Kedua, kekeluargaan. 3, keseimbangan lahir dan batin. 4, musyawarah, dan 5, keadilan rakyat. Supomo juga turut menegaskan bahwa negara Indonesia merdeka bukan negara yang menyatukan dirinya dengan golongan terbesar dalam masyarakat, serta tidak menyatukan dirinya dengan golongan paling kuat, golongan politik atau ekonomi yang paling kuat. Nah, yang selanjutnya, Soekarno. Ia menyampaikan pidato mengenai dasar negara Indonesia merdeka
pada tanggal 1 Juni 1945. Ia memberikan usulan yang berbentuk filosofis, Gonslag atau Weltanschauung, yaitu fundamen filsafat, pikiran, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya demi mendirikan negara yang kekal abadi. Soekarno mengatakan usulan dasar negara dengan sebutan Pancadharma. Lalu, dengan anjuran para ahli bahasa, rumusan dasar negara yang diusulkan Soekarno ini dinamakan dengan Pancasila. Adapun bunyi usulan dari Soekarno yang pertama, kebangsaan Indonesia. Lalu yang kedua, internasional atau perikemanusiaan. Ketiga, mufakat atau demokrasi. Keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Setelah melewati perumusan yang lumayan singkat, maka ditetapkanlah Pancasila sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada sidang pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam sidang tersebut, PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 yang dimana terdapat rumusan Pancasila sebagai dasar negara pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun bunyi Pancasila sebagaimana disahkan dalam konstitusi adalah Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah Pancasila yang ditetapkan sebagai dasar negara pada 18 Agustus 1945 oleh PPKI yang sampai saat ini kita dengar, kita tahu yang menjadi dasar negara Indonesia. Lambang dari Pancasila adalah burung Garuda. Lambang Garuda Pancasila merupakan lambang negara yang terdiri atas kumpulan lambang-lambang yang memiliki arti dan makna tersurat maupun tersirat. Adapun unsur yang terkandung dalam lambang Pancasila ini yang pertama, burung Garuda. Burung Garuda merupakan raja dari segala burung yang juga dikenal sebagai burung sakti, elang Raja Wali. Burung Garuda melambangkan kekuatan dan gerak yang dinamis yang terlihat dari sayapnya yang mengembang, siap terbang ke angkasa. Dengan sayapnya yang mengembang, siap terbang ke angkasa, melambangkan dinamika dan semangat untuk menjunjung tinggi nama baik bangsa dan negara Indonesia. Lalu yang kedua ada cengkraman kaki burung Garuda. Kedua kaki burung Garuda yang kokoh mencengkram pita putih yang bertuliskan seloka yang berbunyi Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi satu jua. Slogan ini menjadi kekuatan bangsa Indonesia yang memiliki perbedaan suku, agama, budaya, dan sebagainya, tetapi tetap menjadi sebuah satu kesatuan. Yang ketiga ada warna emas. Warna pokok dari burung Garuda adalah kuning emas. Warna kuning emas melambangkan keagungan. Bangsa Indonesia senantiasa menjunjung tinggi martabat bangsa yang bersifat agung dan luhur. Lalu selanjutnya adalah jumlah bulu. Jumlah bulu yang berada pada Garuda Pancasila terkait dengan kelahiran Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di antaranya, bulu pada sayap kanan dan kiri masing-masing berjumlah 17 helai, menunjukkan bahwa kemerdekaan itu pada tanggal 17. Lalu bulu ekor berjumlah 8 helai, menunjukkan bulan 8 atau bulan Agustus. Dan di bawah kalung perisai yang menghubungkan dengan ekor terdapat bulu berjumlah 19 dan bulu pada leher berjumlah 45, yang menunjukkan angka tahun 1945. Angka-angka yang menunjukkan tanggal 17 Agustus 1945 ini bermakna historis untuk membangun
proses penyadaran bagi setiap warga negara Indonesia agar menghargai waktu dan selalu mengingat sejarahnya. Lalu yang kelima ada perisai. Nah, perisai merupakan lambang perjuangan dan perlindungan karena perisai sering dibawa ke medan perang oleh para prajurit untuk melindungi diri dari serangan musuh. Garis melintang yang membagi perisai menjadi ruang atas dan bawah melambangkan garis khatulistiwa yang memang membelah kepulauan Indonesia. Perisai yang merupakan lambang perjuangan dan perlindungan ini terbagi atas 5 bagian yang masing-masing melambangkan sila-sila dalam Pancasila. Adapun arti dari lambang Pancasila, yang pertama sila ke-1, bunyi sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Bintang menjadi simbol sila pertama yang menggambarkan sebuah cahaya, seperti cahaya kerohanian yang berasal dari Tuhan kepada setiap manusia. Di bagian bintang terdapat latar berwarna hitam. Latar tersebut melambangkan warna alam yang asli, yang memiliki Tuhan bukanlah sekedar rekaan manusia, tetapi sumber dari segalanya dan telah ada sebelum segala sesuatu di dunia ini ada. Lalu yang kedua, sila kedua. Bunyi sila kedua ini kemanusiaan yang adil dan beradab. Mempunyai simbol rantai pada sila kedua terdiri atas mata rantai yang berbentuk segi empat dan lingkaran yang saling berkaitan, membentuk lingkaran. Keterkaitan itu memiliki makna bahwa bangsa Indonesia saling terikat, terkait, saling bahu-membahu, dan saling membutuhkan. Dan arti lambang sila ketiga yang bunyinya Persatuan Indonesia memiliki lambang pohon beringin yang merupakan pohon besar yang bisa digunakan oleh banyak orang sebagai tempat berteduh di bawahnya. Hal tersebut dikorelasikan sebagai negara Indonesia, di mana semua rakyat Indonesia dapat berteduh di bawah naungan negara Indonesia. Tak hanya itu saja, pohon beringin memiliki sulur dan akar yang menjalar ke segala arah. Hal ini juga dikorelasikan dengan keragaman suku bangsa yang menyatu di bawah nama Indonesia. Lalu yang selanjutnya arti lambang sila keempat, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dengan lambang kepala banteng, yang memiliki filosofi sebagai hewan sosial yang suka berkumpul, seperti halnya musyawarah, di mana orang-orang berdiskusi untuk melahirkan suatu keputusan. Dan arti lambang sila yang terakhir atau sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mempunyai lambang padi dan kapas yang merupakan simbol pangan dan sandang yang menyiratkan bahwa syarat utama negara yang adil ialah yang bisa mencapai kemakmuran untuk rakyatnya secara merata. Itulah arti lambang Pancasila beserta makna dan bunyinya. Demikianlah pembahasan yang dapat saya sampaikan mengenai Pancasila. Semoga hal-hal yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih telah menonton video ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!